Wih, berani sekali Budiman Sujatmiko, salah satu aktivis 98, menyebut Ketua MUI atau Anwar Abbas bebal. Bahkan ada komentar netizen yang menyebut jika Budiman Sujatmiko kalau sudah menyebut orang itu bebal, berarti emosinya sudah diubun-ubun. Ya, seperti diketahui, PPKM akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Dan mal-mal serta tempat rumah ibadah akan ditutup sementara dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Bukannya mendukung pemerintah melakukan PPKM. Ya, karena kita tahulah kondisinya 1 bulan terakhir. Ya, Anda tahulah di berita-berita. Wakil Ketua MUI bukan malah mendukungnya, tetapi malah ya kayak memprovokasi gitu. Dan Waketum MUI Anwar Abbas menyebut, jika masjid ditutup sementara selama PPKM darurat, bangsa ini bisa dimarahi Tuhan. Ya, karena Wakil MUI menyebut demikian, Budiman Sujatmiko tak tinggal diam. Bahkan melalui Twitter pribadinya, Budiman Sujatmiko mengatakan, jika kamu berdoa, anak-anakmu jadi sejenius Einstein semua, mungkin tak semudah itu dikabulkan. Tapi jika semua berdoa supaya anak-anakmu tak ada yang sebebal orang ini, Tuhan insya Allah mengabulkan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, otomatis tweetan dari Budiman Sujatmiko tersebut langsung diserbu netizen. Ada yang pro dan ada yang kontra. Bahkan salah satu netizen menyebut, kalau Mas Budiman sudah bilang seseorang bebal, berarti emosinya sudah diubun-ubun, sudah siap tempur. Ada lagi yang menyebut, bukannya Mas Budiman mbahnya bebal ya? Masih punya ubun-ubun kah? Iya, memang sih. Pada waktu dulu Budiman Sujatmiko ya ikut menurunkan Presiden Soeharto pada tahun 98. Ya jelas bebal lah. Sampai ikut-ikutan berdemo, malah menjadi aktivis 98 sekarang ini. Kalau tidak bebal, nggak mungkin lah turun ke jalan sambil meneriakkan reformasi. Itu kan waktu dulu reformasi. Tetapi sekarang secara terang-terangan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Joko Widodo. Iya, kalau menurut saya pemerintahan ini masih lurus-lurus saja, Budiman Sujatmiko pasti akan mendukung. Tetapi kalau sudah ada pembungkaman publik, media-media dibungkam, ya pasti Budiman Sujatmiko akan turun ke jalan lah, akan turun lagi seperti masa Orde Baru yang lalu, di mana pada masa Orde Baru yang lalu kita tahu kebebasan pendapat sangat sulit, dan sekarang kita semua bisa mengutarakan pendapat. Ya mungkin sih kita tahu sekarang ini lagi pandemi. Presiden Joko Widodo sangat berkonsentrasi penuh untuk menstop pandemi ini. Maka dilakukanlah PPKM. Ya tidak lama lah, cuma 3 Juli sampai 20 Juli. Ada yang menyebut dari komentar netizen, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-kata yang bijak. Ada juga yang mendukung Budiman Sujatmiko. Buat apa bikin narasi begini Pak Kiai? Tentu dalam membuat aturannya ada kajian fikihnya terlebih dahulu, mempertimbangkan manfaat atau kecurigaannya, bukan? Seharusnya beliau sebagai perwakilan lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa untuk negeri ini paling memahami hal ini. Semoga tidak ada beredar orang-orang semacam ini. Mudah-mudahan orang semacam ini diberi hidayah, bisa melihat masa berlakunya. Amin. Dari Iskandar Juliantok. Lihat muka orang ini aja udah enek banget. Seharusnya menjadi warga negara yang baik, kita harus mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah. Karena peraturan itu dibuat untuk menyelamatkan bangsa ini dari pandemi ini. Ya kalau kita sudah divaksin 70% sudah terjadi herd immunity, maka pemerintah juga akan membebaskan masyarakatnya untuk beraktivitas dan hidup normal sedia kala. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Budiman Sujatmiko melalui akunnya, Budiman Sujatmiko menanggapi komentar Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang menilai salah satu aturan dalam PPKM darurat tentang penutupan sementara tempat ibadah.
Dalam komentarnya, Anwar Abbas menilai bahwa penutupan sementara masjid akan membuat bangsa ini dimarahi Tuhan. Membaca pernyataan tersebut, politisi Budiman Sujatmiko menilai pernyataan Anwar Abbas sebagai pernyataan orang yang bebal. Tweets, jika kamu berdoa, anak-anakmu jadi jenius instin. Semua mungkin tak semudah itu dikabulkan. Tapi jika kalian berdoa supaya anak-anakmu tak ada yang sebebal orang ini, Tuhan insya Allah mengabulkan karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tulis Budiman Sujatmiko pada 1 Juli 2021. Perlu diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli bertujuan mengurangi penyebaran pandemi ini yang belum bisa terbendung karena melonjaknya kasus ini di Indonesia. 1 bulan terakhir ini mengakibatkan rumah sakit dan tenaga kesehatan kolaps. Salah satu aturan yang diterapkan pada PPKM darurat adalah penutupan mal dan tempat ibadah yang menjadi lokasi pertemuan masyarakat. Pemerintah berharap dengan PPKM darurat membatasi mobilitas masyarakat di luar rumah. Selain itu juga dilakukan pengetatan prokes 5M dan meningkatkan jumlah vaksinasi agar segera mencapai herd immunity. Diketahui sebelumnya, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengkritik Menteri Agama Fahrul Razi soal pernyataan radikalisme dan program sertifikasi penceramah. Anwar menegaskan menolak rencana sertifikat tersebut. Waya Anwar Abbas secara pribadi yang juga kebetulan adalah Wasekjen MUI dengan ini menolak dengan tegas dan keras program dai dan penceramah bersertifikat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang akan melibatkan MUI, ujar Anwar Abbas di Jakarta pada Minggu 6 September 2020 yang lalu. Buya Anwar menilai sikap dan cara pandang Menak yang selalu bicara tentang radikalisme ujung-ujungnya mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam dan para dai-nya. Ia menjelaskan jika program dai dan penceramah bersertifikat harus dilaksanakan dan para anggota di MUI menerimanya, maka ketika juga dirinya tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI. Demikian pernyataan sikap saya sampaikan sebagai pertanggungjawaban saya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada umat Islam di Indonesia untuk diketahui tugasnya. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyentil Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas yang mengkritik Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas. Seperti diberitakan, Anwar Abbas mengkritik keras Menak Yakut yang menginginkan agar salam semua agama dipakai di acara-acara digelar oleh Kementerian Agama. Anwar Abbas menilai permintaan Menak Yakut itu seperti orang yang kurang akal. Dia menilai Menak tidak mengerti soal makna toleransi. Menteri Agama ini kurang ngerti tentang toleransi. Toleransi itu baru punya arti, baru punya makna jika berada di tengah-tengah perbedaan dan kita menghargai perbedaan itu, ujar Anwar. Itu namanya menteri yang menurut saya kehilangan akal, terlalu diobsesi oleh persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu tidak rusak oleh perbedaan, sambung Abbas. Menanggapi itu, Ngabalin merasa heran dengan Anwar Abbas. Ngabalin menilai statement Anwar Abbas justru menunjukkan watak intoleransi. Pak Tua ini maunya apa sih? Ngomong toleransi belepotan banget. Semua statementnya Anda justru menunjukkan watak intoleransi, atau memang sengaja mau adu-mengadu, atau mungkin gak ngerti, tulis Ngabalin di Twitternya.